Assalamualaikum everyone. Well, hello again this share to you. Gimana kabarnya? Sehat dong ya? Alhamdulillah. Ini mumpung lagi musim yang baik, musim daging juga, pasti teman-teman juga lagi bikin olahan dari daging sapi ataupun daging kambing dong ya. Kali ini kita akan bikin sate daging sapi. Ini tuh lembut, empuk, dan gurih pastinya. So, sebelum kita lanjut ke resepnya, boleh dong minta di like, komen, share, dan subscribe, plus pencet tombol loncengnya supaya aku makin semangat bikin video lainnya. Langsung aja, ini kita siapkan daging sapi yang udah dipotong-potong, kemudian bawang putih, cabai rawit, teman-teman boleh skip kalau nggak suka pedas, kemudian garam, fungsinya supaya mempermudah waktu ngehalusinnya ya. Nah, untuk daging sapinya sendiri, ini sebenarnya tadinya mau bikin tongseng, cuma karena orang tua aku tuh suka banget sama sate, jadi ya udah deh, yang udah terlanjur dipotong-potong ini langsung aku bikin untuk sate aja. Jadi bentuknya nggak dadu cantik gitu ya, tapi it's okay karena ini kan buat konsumsi sendiri nih. Tapi dijamin deh pasti kalau jualan dengan resep ini laku banget. Nah, ini bumbu-bumbunya tuh kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Karena daging sapinya cuma sekitar 700 gram, jadi bumbunya juga nggak terlalu banyak. Aku pakainya cobek seperti ini dan lebih mantep gitu. Nah, ini kita tambahkan jahe dan juga kunyit. Ini memang biasa banget aku pakai di resep aku ketika bikin sate karena dia akan mengurangi rasa amisnya dan juga bikin lebih enak gitu taste-nya. Cile. Tapi teman-teman juga pastinya punya resep sendiri dong ya. Teman-teman boleh share nih resep yang biasa teman-teman pakai kalau misalkan bikin sate itu apa gitu. Ini kita haluskan lagi sampai semuanya tercampur rata dan benar-benar halus ya. Fungsinya apa? Supaya nanti lebih cepat ngeresep ke dagingnya. Nah, untuk dagingnya, karena tadi awalnya mau bikin tongseng kan, jadi pakai dagingnya yang ada lemak-lemaknya tuh. Tapi it's okay, karena ini nanti tetap hasilnya bakal empuk, lembut, dan gurih banget pastinya. Well, kalau misalkan bumbunya udah halus seperti ini, kita masukkan ke potongan daging. Ini aku koret-koretin nih sampai habis karena bumbunya itu enak banget. Jadi aku nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Seperti ini ya, kita campurkan dulu semuanya. Kalau udah, tambahkan merica, kemudian ketumbar, kaldu bubuk atau totole. Kita tambahkan seperti ini supaya makin gurih ya, dan juga kecap manis. Untuk mereknya bebas sesuai yang teman-teman suka. Ini tuh pasti gurih banget. Kalau udah kita campur, kita aduk rata sampai semuanya benar-benar rata ya. Pastikan setiap setiap bagian dagingnya itu sampai terlumuri gitu ya. Jangan biarkan ada spot yang belum terlumuri nih. Wah, cile. Yang pasti ini tuh bakal gurih banget, benar-benar gurih, dan teman-teman tuh benar-benar harus coba resep dari aku ini ya. Well, untuk teman-teman yang baru banget datang ke channel aku, selamat datang, welcome. I'm very happy for your attention to my channel. Semoga apa yang aku jadikan konten itu bermanfaat gitu ya buat teman-teman. So, aku juga makin semangat kalau teman-teman suka. Ini kalau udah, kita masukkan potongan atau irisan daun jeruk ya, supaya makin wangi, makin harum gitu, ada taste-nya. Ini benar-benar resep yang biasa aku pakai ketika aku bikin sate di rumah gitu. Dan semua keluarga aku suka. Ya iyalah ya. Pastinya kalau keluarganya sendiri suka nih. Ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke? Nah, kalau udah seperti ini, tuh kan dari warnanya dia udah cantik kayak gini. Ini kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit sampai bumbunya meresap. Kalau udah, ini tinggal kita siapkan tusuk sate dan kita mulai tusuk-tusuk nih. Isi sekitar 4 ataupun 5 daging gitu ya, supaya kelihatan itu banyak gitu. Cuman kalau aku 4 aja udah cukup, supaya makin banyaknya itu di berapa tusuk hasilnya gitu. Karena aku lebih suka banyak kuantitinya kayaknya. Tapi kalau dari kualitas udah pasti dong. Insya Allah ini bener-bener
gurih banget dan recommended banget buat teman-teman untuk bikin resep dari aku, karena aku pengen juga di rumah teman-teman itu menghasilkan masakan, atau kalau kali ini sate gitu ya, dengan taste yang seperti aku punya nih, supaya tersalurkan gitu resep aku ke rumah masing-masing dari kalian. Ini pokoknya kita tusuk semua dagingnya sampai habis ya, jangan ada yang tersisa, itu adalah kuncinya. Apalagi untuk pecinta daging kayak aku nih, aku nggak mungkin menyia-nyiakan bahkan satu daging pun, satu potong daging. Pokoknya lakukan proses ini sampai semuanya habis. Nah, kalau misalkan teman-teman baru datang ke channel aku nih, lanjut dari yang tadi ya, boleh dong minta di like, komen, dan juga subscribe pastinya, supaya aku tuh makin gencar, makin semangat bikin video lainnya gitu loh. Dan teman-teman boleh komen pengen bikinin apa nih gitu kali ini, atau next video itu pengen dibikinin apa. Aku bakal seneng banget kok, insya Allah. Selama aku bisa pasti aku bikin. Kalau aku belum bisa ya aku pasti bakal nyoba sendiri dulu. Habis itu kalau misalkan aku pikir udah enak nih hasilnya, pasti aku share ke teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman ngomong-ngomong udah bikin apa aja nih resep dari daging hasil kurban Idul Adha-nya, kurban Idul Adha ya, iya bener ya, udah bikin apa aja, kayak misalkan sate kah, atau gulai, terus rendang. Pastinya kayaknya rendang udah jadi ikonik banget ya. Teman-teman udah belum nih? Pokoknya tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu nih teman-teman udah bikin apa di rumah buat keluarga. Nah, kalau misalkan bikin sate seperti ini, biasanya aku tambahkan juga perasan jeruk nipis. Cuma kemarin aku pas nggak ada, jadi daripada harus keluar nyari-nyari dulu, nggak aku tambahin gitu ya. Kenapa aku tambahkan perasan jeruk nipis? Itu karena rasanya tuh makin seger gitu, dan juga mengurangi bau amis si daging sendiri. Walaupun daging sapi yang aku pakai ini nggak amis gitu ya, cuman tetap ada kan bau-bau daging sapi seperti itu. Tapi it's okay, ini tuh tetap hasilnya enak banget, yummy banget. You gotta yummy. Ini nggak tahu kenapa nih, aku kayaknya lagi happy banget tuh bikin olahan daging sapi. Well, tada, ini udah banyak banget ya hasilnya seperti ini. Tinggal kita siapkan untuk pemanggangannya. Kali ini aku bakal panggang ataupun bakar pakai arang ya, supaya lebih yahut aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pakainya yang pen dari batu itu boleh juga, bebas mau pakai apa. Pen dari yang seperti teflon itu juga boleh. Mungkin bisa dibilang lebih aman gitu ya, karena nggak ada material-material arang mungkin yang menempel di daging sapi. Tapi ya kita harus perkirakan sendiri gitu seberapa banyak arangnya supaya nggak nyampe ke daging sapinya. Oh ya, di sini arangnya itu jangan yang menyala-nyala banget gitu ya, soalnya kalau menyala-nyala banget nanti pastinya cepat gosong gitu dan dagingnya belum matang. Wih, nih kan udah cantik banget dagingnya. Nah, ini tuh aromanya Masya Allah, enak banget, harum banget. Nah, ini aku oleskan lagi dengan sisa bumbu hasil perendaman si daging tadi ya. Terus aku tambahkan kecap supaya ini tuh makin rich gitu rasanya. Dan tips juga triknya aku supaya daging sate itu nggak terlalu kering gitu di dalamnya, yaitu kita nggak perlu panggang ini atau bakar ini sampai terlalu lama gitu. Cukup masih kelihatan basah seperti ini aja. Ini mungkin kira-kira 15 menit, sekitar 15 menitan lah. Wih, ini aku bakarnya di pinggir jalan, jadi udah kayak tukang sate aja nih. Untuk tingkat kematangannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau aku pribadi sukanya yang seperti ini. Jadi dia tuh masih juicy gitu daging di tengahnya. Wah ya Allah, empuk, juicy, gurih, paket lengkap dah. Keloncongan nih perut. Dan tada, kalau udah selesai dibakar semua, ini hasilnya. Ya Allah, enak banget. Once again I have to say, you have to try this at home. So, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.